Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat kerabat yang saya hormati, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada saat ini kita akan membahas satu bahasan, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Dalam bahasan ini ada dua hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara etimologi, dan yang kedua, pengertian Al-Quran secara terminologi. Secara etimologi, ada tiga ulama yang saya kutip. Yang pertama Al-Yani, yang kedua Al-Faro, dan yang ketiga Asy-Syafi'i. Secara etimologi, menurut Al-Yani, Al-Quran merupakan masdar dari kata dasar qara'a yang artinya membaca. Kemudian Al-Faro mengungkapkan pengertian Al-Quran secara etimologi, yaitu Al-Quran diambil dari kata qara'in yang berarti penguat atau kaitan. Dan yang ketiga, menurut Asy-Syafi'i, Al-Quran ditulis dan dibaca tanpa hamzah serta tidak diambil dari kata lain. Al-Quran adalah nama khusus untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi secara etimologi, dari tiga ulama ini, pertama Al-Yani, Al-Quran masdar dari kata qara'a yang artinya membaca. Al-Faro, Al-Quran berasal dari kata qara'ain yang artinya penguat atau kaitan. Dan yang ketiga Asy-Syafi'i, Al-Quran adalah nama khusus untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah pengertian secara etimologi dari Al-Quran. Dan berikutnya adalah pengertian secara terminologi. Ada 4 ulama yang saya kutip. Yang pertama Syekh Muhammad Qudri Beg, kemudian Mana Al-Qattan, Al-Jurjani, dan Muhammad Abduh. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Muhammad Qudri Beg. Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, firman Allah yang berbahasa Arab, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan secara mutawatir, kemudian ditulis dalam mushaf, dan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah pengertian Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Muhammad Qudri Beg. Yang kedua, Mana Al-Qattan mendefinisikan Al-Quran secara terminologi, yaitu Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bagi orang-orang yang membacanya merupakan ibadah dan memperoleh pahala. Jadi ada beberapa hal ini, 3 setidaknya. Yang pertama kalamullah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad,
dan membacanya merupakan ibadah dan memperoleh pahala. Itulah pengertian Al-Quran secara terminologi menurut Mana Al-Qattan. Selanjutnya, pengertian Al-Quran secara terminologi menurut Al-Jurjani. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa ada keraguan. Ini juga sama dengan pendapat ulama sebelumnya. Kalamullah diturunkan kepada Rasulullah, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Dan yang terakhir, pengertian Al-Quran secara terminologi menurut Muhammad Abduh. Al-Quran ialah kalam yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarannya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan, merupakan sumber mulia yang esensinya tidak dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Itulah 4 ulama yang saya kutip dalam mendefinisikan Al-Quran secara terminologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.